Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabra Fitri Rahmawati dari kelas 3 Teknologi Rekayasa Multimedia dengan NRP 532260008. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Proses Hazard Analysis dengan metode HAZOP. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin, yakni yang pertama ada definisi PHA dan HAZOP, kemudian ada tujuan penerapan HAZOP, kemudian ada dasar-dasar HAZOP, kemudian ada peraturan ketiga terhadap HAZOP, kemudian ada langkah penerapan HAZOP, contoh kasus, dan kesimpulan. Baik, yang pertama adalah definisi dari PHA. PHA atau yang disebut dengan proses hazard analysis adalah cara untuk mengidentifikasi dan menilai resiko dalam proses industri seperti pabrik kimia atau pembangkit listrik. Tujuannya adalah untuk mencegah kecelakaan dengan mengidentifikasi bahaya dan mengembangkan langkah mitigasi. Sedangkan HAZOP atau Hazard and Operability Study adalah salah satu metode PHA yang fokus pada penyimpangan operasional dengan menggunakan kata panduan seperti lebih, kurang, atau tidak ada untuk mengevaluasi setiap bagian proses. Metode ini membantu memahami potensi bahaya yang mungkin timbul. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tujuan kenapa perlu melakukan penerapan HAZOP, yakni yang pertama, mencegah kecelakaan dan insiden berbahaya. HAZOP membantu mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko yang terkait dengan suatu proses, sehingga langkah-langkah pencegahan dan mitigasi dapat diambil sebelum kecelakaan. Yang kedua adalah meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan mengidentifikasi bahaya, HAZOP membantu memastikan bahwa pekerja di lingkungan industri bekerja dalam kondisi yang aman dan sehat. Yang ketiga adalah melindungi lingkungan. HAZOP membantu mengidentifikasi potensi dampak negatif terhadap lingkungan seperti polusi atau pelepasan bahan berbahaya, sehingga langkah-langkah mitigasi dapat diambil untuk meminimalkan risiko. Kemudian yang keempat, meningkatkan keandalan proses. HAZOP membantu mengidentifikasi potensi kegagalan dan masalah operasional sehingga langkah-langkah dapat diambil untuk meningkatkan keandalan dan efisiensi proses. Yang kelima adalah memenuhi persyaratan peraturan. Di banyak negara, HAZOP merupakan persyaratan peraturan untuk industri tertentu seperti industri kimia dan minyak dan gas. Kemudian yang keenam adalah meningkatkan efisiensi dan profitabilitas. Dengan mencegah kecelakaan dan meningkatkan keandalan proses, HAZOP dapat membantu meningkatkan efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Kemudian ada dasar-dasar HAZOP, yakni kata panduan atau guide word yang digunakan sehari-hari, yakni yang pertama adalah lebih banyak dari yang diharapkan, misalnya tekanan lebih tinggi, suhu lebih tinggi. Yang kedua adalah kurang, lebih sedikit dari yang diharapkan, misalnya tekanan lebih rendah, suhu lebih rendah. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada, ketidakhadiran sesuatu yang seharusnya ada, misalnya aliran tidak ada, kontrol tidak ada. Yang keempat adalah terbalik, kebalikan dari yang diharapkan, misalnya aliran terbalik, kontrol terbalik. Kemudian yang kelima adalah terlambat, yakni terjadi lebih lambat dari yang diharapkan, misalnya respon kontrol terlambat, pembukaan katup terlambat. Setelah itu saya akan menjelaskan perihal langkah penerapan dari HAZOP. Yang pertama, tim ahli dari berbagai bidang bekerja sama untuk menganalisis resiko. Kemudian yang kedua adalah tim menggunakan dokumen dan diagram untuk memahami proses secara detail. Kemudian tim memilih titik-titik penting dalam proses dan menggunakan kata panduan untuk mengevaluasi potensi kesalahan. Kemudian tim menganalisis apa yang bisa terjadi jika ada kesalahan dalam proses. Kemudian tim menilai tingkat keparahan resiko berdasarkan kemungkinan kejadian dan dampaknya. Kemudian tim memberikan solusi untuk mengatasi resiko seperti langkah-langkah keselamatan atau pelatihan. Kemudian tim mendokumentasikan hasil analisis dan memastikan rekomendasi diterapkan. Kemudian tim secara berkala memeriksa ulang analisis HAZOP untuk memastikan tetap relevan. Kemudian saat ini kita akan mempelajari mengenai peraturan ketiga yang mendasari HAZOP, yakni yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini merupakan payung hukum utama bagi sistem K3 di Indonesia. HAZOP sejalan dengan tujuan undang-undang ini untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban pekerja terkait dengan K3 termasuk hak untuk bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat. HAZOP membantu memenuhi kewajiban perusahaan untuk memastikan keselamatan pekerja. Kemudian yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Keselamatan Kerja atau SMK 3.
Peraturan ini mengatur tentang penerapan SMK 3 di perusahaan. HAZOP merupakan salah satu alat yang dapat digunakan dalam penerapan SMK 3 untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko. Berikut adalah studi kasus HAZOP pada pabrik minyak goreng yang bertujuan untuk mencegah kecelakaan dan meningkatkan keselamatan kerja di pabrik minyak goreng PT Sejahtera. Untuk metodenya sendiri, tim HAZOP menganalisis diagram alur proses produksi dengan menggunakan kata panduan HAZOP yang menghasilkan yang pertama adalah tangki penyimpanan, risiko kebakaran dan ledakan akibat suhu minyak mentah yang tinggi. Kemudian direkomendasikan untuk harus memiliki sistem kontrol suhu otomatis dan alat pemadam kebakaran. Kemudian yang kedua ada proses ekstraksi, risiko hasil minyak rendah dan kontaminasi akibat aliran uap yang kurang. Kemudian direkomendasikan untuk memiliki sensor aliran uap, sistem alarm dan cadangan uap. Kemudian yang ketiga adalah proses penyaringan, risiko kontaminasi minyak goreng akibat filter yang rusak. Nah, kemudian hal ini direkomendasikan untuk harus memiliki monitoring filter, penggantian filter secara berkala, dan filter cadangan. Kemudian yang keempat adalah proses pengemasan, risiko tumpahan dan kontaminasi akibat aliran minyak yang berbalik. Untuk itu direkomendasikan untuk harus memiliki katup pengaman dan pelatihan operator. Ya, saat ini kita sudah sampai di slide kesimpulan. Jadi kesimpulan dari hasil presentasi saya adalah HAZOP atau Hazard and Operability Study merupakan metode analisis bahaya yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi risiko dalam proses industri yang kompleks dengan tujuan mencegah kecelakaan dan merencanakan langkah mitigasi. Penerapan HAZOP melibatkan langkah-langkah yang sistematis mulai dari pembentukan tim ahli hingga tinjauan ulang yang didasari oleh prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Ya, sekiranya itu presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.